Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Bionika Navika, akan mempresentasikan tentang pengembangan sumber dan media pembelajaran PAI menggunakan Dominus Card. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bionika Navika dengan NIM akhir 0075. Saya melaksanakan asistensi mengajar di instansi MIA Salam Kota Batu dengan mata pelajaran fikih di kelas 1 Kurikulum Merdeka. Pada materi fikih yang pada materi fikih di kelas 1, saya mendapatkan bab tentang sholat fardu. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengenal waktu sholat fardu dengan benar melalui gambar dan penjelasan guru. Dari tujuan pembelajaran dan materi yang saya dapatkan tersebut, maka saya melakukan analisis kebutuhan pembelajaran untuk proses pembuatan media pembelajaran. Analisis kebutuhan pembelajaran yang saya lakukan, ada beberapa hasil dari analisis tersebut. Yang pertama adalah peserta didik belum mahir baca tulis. Jadi di MIA Salam, kebanyakan peserta didik, mungkin sebagian, itu belum mahir baca tulis. Karena yang pertama, yang saya ajar adalah peserta didik tingkat bawah, yaitu kelas 1. Kemudian dari background atau faktor keluarga dan lingkungan memang tidak mendukung untuk kemahiran peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik suka pembelajaran interaktif. Dari hasil analisis saya, peserta didik kelas 1 itu adalah peserta didik Gen Z, anak-anak yang masih suka mencari perhatian kepada gurunya, suka berlari-larian, kadang ke tempat guru juga, dan lebih suka pembelajaran interaktif yang dilibatkan dalam sebuah pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran tidak didominasi dengan teknologi. Di MIA Salam, sarana dan prasarana teknologi itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Di kelas itu hanya tersedia televisi. Dan peserta didik sendiri itu karena masih jenjang SD atau MI, sehingga pemanfaatan teknologinya itu belum maksimal. Kemudian yang keempat adalah materi sholat bukan materi yang sulit diajarkan. Materi yang saya dapatkan adalah materi sholat fardu. Dan peserta didik sendiri itu sudah paham dan sudah menerapkan materi sholat ini sendiri di kehidupan sehari-hari. Jadi materinya bukan materi yang sulit diajarkan. Dari analisis tersebut, maka terdapat beberapa kebutuhan dalam menunjang pembelajaran. Yang pertama adalah media penunjang kepekaan baca tulis peserta didik. Jadi karena peserta didiknya itu masih banyak yang belum mahir baca tulis, maka diperlukan media untuk menunjang kepekaan baca tulis peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua, karena peserta didiknya itu menyukai pembelajaran interaktif, maka diperlukan media interaktif juga dan reward untuk peserta didik. Yang ketiga, karena di MIA Salam itu pemanfaatan teknologinya belum maksimal, maka diperlukan media yang proses pembuatannya menggunakan pemanfaatan teknologi dengan diintegrasikan dengan media manual. Kemudian yang keempat, karena materi sholat itu tadi adalah materi yang mudah diajarkan dan anak didik sendiri itu sudah mengenal kurang lebih sudah 90% mengenal tentang materi tersebut, maka hanya diperlukan penguatan ulang dan pembiasaan saja. Kemudian yang kedua adalah desain dan perancangan media. Dari hasil analisis tersebut, maka saya sendiri merancang media Dominus Card atau kartu domino. Kartu ini didesain sama dengan kartu domino yang mempunyai 2 bagian dalam satu kartu. Bagian sisi kanan dan bagian sisi kiri. Bedanya di kartu pembelajaran ini isinya adalah pertanyaan dan jawaban tentang materi yang sedang dipelajari. Jadi di sisi kirinya itu adalah pertanyaan, sedangkan di sisi kanannya itu adalah pertanyaan dan di sisi kirinya adalah jawaban.
Pertanyaan dan jawaban, saya buat dalam bentuk teks Latin untuk merangsang keterampilan membaca siswa, karena media ini, saya buat untuk menunjang kepekaan baca tulis siswa. Selain jawaban selain pertanyaan dan jawaban dalam bentuk teks, terdapat juga gambar-gambar untuk melatih visual siswa. Yang ketiga adalah pengembangan konten media. Pengembangan yang saya lakukan, pertama, nama permainan ini adalah kartu domino, warna kartunya adalah biru dan putih, dengan konten gambar, teks Latin, dan angka. Untuk materinya, sesuai dengan materi yang saya ajarkan, yaitu waktu dan rakaat sholat fardu, kemudian jumlah kartu saya buat 20, menyesuaikan jumlah peserta didik di dalam kelas, kemudian bahan kartunya adalah kertas buffalo, bentuk dan ukurannya persegi panjang dengan ukuran 8 x 4 cm menggunakan font Mansalva size 13,7. Untuk Mohon tampilannya, maaf, slide PPT-nya tidak berjalan. apakah sudah terlihat? Terlihat tapi tidak jalan. Sebentar. Masih belum terlihat untuk tampilan kartunya? Sudah, ini sudah di tampilan. Tampilan, Aman. sudah ya? Apakah berjalan? Oke. Untuk tampilannya, seperti di PPT, untuk kartunya tampak depannya itu seperti yang saya tampilkan, menggunakan Let's Play. Kemudian tampak belakangnya itu adalah konten-konten materinya, yaitu berupa pertanyaan dan jawaban. Kemudian untuk tampak dipegangnya seperti di PPT, saya juga mencantumkan start and goal-nya. Start di awal kartu dan goal-nya di akhir kartu. Untuk kartu ini sendiri itu ada clue-nya dalam permainannya, yaitu kartunya itu penyusunannya selang-seling warna putih dan warna birunya. Jadi tidak putih-putih-putih atau biru-biru-biru, tapi putih-biru seperti itu sampai nanti mulai dari start sampai goal-nya. Kemudian yang terakhir itu adalah hasil uji coba prototipe yang saya lakukan di hari Jumat kemarin, tapi belum saya tampilkan di PPT. Untuk uji cobanya itu media ini saya ujikan kepada 2 responden, yaitu yang pertama, responden pertama adalah siswa, kemudian responden yang kedua adalah teman sejawat. Dari hasil uji cobanya, responden 1 terbukti lebih kesulitan, responden satunya itu adalah teman sejawat, sedangkan respondennya adalah siswa. Nah, untuk responden 1 atau teman sejawat sendiri itu terbukti lebih kesulitan dalam mempraktikkan medianya berdasarkan faktor ketidakpahaman materi. Sedangkan responden 2 terbukti lebih mudah dan mempraktikkan karena sudah paham materinya. Feedback dari kedua responden sama-sama excited dan merasa tertarik dengan media, hanya saja kedua responden mengatakan bahwa gambar atau konten dari media terkesan mirip dan sulit membedakan, jadi kesulitan dalam melakukan permainannya. Dari responden pertama juga memberikan tanggapan bahwa untuk media Dominus Card ini terlalu sulit jika harus diterapkan pada jenjang kelas 1. Itu dari hasil uji coba prototipe yang saya lakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.